omong kosong itu. Jadi dia hubungi gue itu, dia seperti cuma iseng. Jadi kan kemarin itu salah satu stasiun TV itu sempat salah nulis nama gue di running text tuh. Itu karena kesalahan typo koreknya sistem tuh. Dan orang dari TV itu udah sempat menghubungi gue secara pribadi untuk minta maaf kalau ada kesalahan autokorek secara sistem, jadi rayan pohon gitu kan, dan suruh gue maafkan. Jadi dan itu chat gue, dia cuma bilang kurang ajar nih TV gitu. Terus gue cuekin, besokannya dia chat lagi, ini dituntut juga dong bro gitu. Jadi artinya memang dia bercanda gitu dan menanggapi segala sesuatu ini dengan segala proses ini ditanggapi dengan main-main sih kalau menurut gue gitu. Kalian sendiri merespon nggak chat? Enggak. Sama sekali nggak penting dia buat saya gitu. Jadi kita juga nggak berteman dan dia nggak pernah menjadi teman saya juga, nggak pernah menjadi siapa-siapa juga. Saya kenal Dani itu ya seperti kebanyakan seluruh masyarakat Indonesia kenal Dani aja. Itu jadi memang nggak penting lah. Kak, ini tapi jadi pembanding juga nggak sih ketika stasiun TV bisa bilang typo tapi langsung mengkoreksi dan minta maaf ke kakak, tapi dari Ahmad Dhani sendiri tidak ada etikat baik tersebut? Ya itu teman-teman bisa menilai lah ya, mana subjek-subjek yang rendah hati gitu, yang menghargai orang, mana yang enggak gitu. Jadi ya ini jadi perbandingan aja. Tapi setelah laporan kemarin sudah ada update baru, mungkin ada panggilan untuk saksi-saksi atau bahkan terlapor? Setelah ini kan nanti saya sebagai pelapor akan dipanggil dulu lagi ya. Ini kan baru berapa hari tuh pelaporan ke Barreskrim kemarin, berapa hari yang lalu ya, lupa juga, seminggu atau lupa deh. Ini lagi menunggu pelapor itu adalah gue dipanggil lagi nanti untuk mungkin mencocokkan gitu ya, mencocokkan berkas gitu. Dan segala sesuatu masih berjalan prosesnya gitu. Dan di MKD juga sekarang lagi proses verifikasi, dan nanti saya sebagai pelapor juga nanti sebagai pengadu nanti akan dipanggil dulu lagi. Di MKD sendiri nanti dipanggil sendiri atau akan berbarengan dengan Ahmad Dhani? Sendiri dulu kayaknya, sendiri dulu. Pelapor sendiri, terlapor sendiri, nanti baru setelah itu pas sidang atau gimana gitu. Harapan dari kalian sendiri dengan ada laporan ke MKD sendiri seperti apa? Apakah mau diselesaikan secara keluargaan? Kalau saya tetap pada pendirian gitu bahwa ini bukan isu yang bisa disepelekan, bisa dianggap remeh gitu, karena ini menyangkut kehormatan keluarga. Apapun narasi yang berkembang di luar, katanya Ryan pansos lah ini apa segala macam, saya sama sekali nggak terganggu. Dan sekali lagi poin yang paling utama buat saya adalah bagaimana Ahmad Dhani itu tidak bisa menjalankan perannya sebagai anggota dewan gitu. Sebagai anggota dewan justru dia membuli rakyatnya gitu. Dia memonetize kekuasaannya, akhirnya menjadi seenak-enak, menjadi sewenang-wenang. Dan repotnya kan Ahmad Dhani ini kan dia digemari banyak orang ya, dijadikan junjungan sama banyak orang gitu. Jadi buat saya Ahmad Dhani ini sudah menjadi pengaruh yang buruk untuk seorang wakil rakyat yang mewakili rakyatnya, yang memilih dia, yang juga gajinya dia itu gajinya dari uang rakyat gitu. Dan Dhani itu dia membidangi Komisi 10, di mana Komisi 10 itu membidangi seni, budaya, pendidikan, olahraga gitu, kebudayaan. Artinya ini bukan isu yang sepele gitu. Saya selalu tekankan kan dari kemarin saya bilang main-main boleh, hidup santai boleh tapi main-main jangan, apalagi sebagai seorang wakil rakyat. Jadi saya akan tetap permintaan saya kepada MKD secara terhormat gitu ya. Dengan hormat saya minta bahwa lebih baik Ahmad Dhani itu dikasih waktu yang banyak untuk ngurusin musik aja. Artinya dia sudah gagal sih menjadi wakil rakyat. Nggak pernah tuh kita lihat postingan di sosial medianya mengenai konstituennya, mengenai dia reses, mengenai dia bicara mengenai apapun yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya di DPR gitu loh. Nggak ada tuh. Apakah karena Ahmad Dhani dalam tanda kutip katanya dekat dengan kekuasaan gitu, dan salah satu kader dari partai penguasa, terus dia bisa jadi seenak-enak ini mengerikan loh. Buat saya Ahmad Dhani ini sudah sangat arogan gitu, arogan banget. Tapi lagi-lagi kalau orang yang mengidolakan dia pasti latar belakang pengidolaannya adalah musiknya kan gitu. Tapi kita lupa
hari ini Ahmad Dhani bukan hanya sebagai musisi, tapi yang melekat kemana-mana itu sebagai anggota dewan, wakil rakyat gitu loh. Ini yang mengerikan. Nah, semua masalah ini akan jadi beres ketika Ahmad Dhani lebih baik give up menjadi wakil rakyat, turun menjadi rakyat biasa, dan kembali menjadi ikon musik Indonesia. Kak, perlukah atensi dari seorang Presiden Prabowo? Kan saya udah pernah bilang, buat saya kalau isu ini sampai di telinga dan pandangan mata Bapak Presiden Prabowo hari ini, saya yakin Pak Presiden Prabowo itu mengerti kemarahan kami, mengerti ketersinggungan kami, bahwa marga itu adalah menyangkut kehormatan keluarga, leluhur, adat istiadat. Keluarga saya di kampung sana, tapi bukan berarti mereka orang yang tidak pantas dihormati. Dan saya sudah bilang bahwa Bapak Prabowo adalah presiden pertama yang setengah darahnya itu berdarah Indonesia Timur. Beliau itu ibunya orang Manado kan, Sulawesi Utara yang secara geografis, geopolitik, secara budaya juga itu adalah Indonesia Timur. Marganya Sigar. Jadi saya yakin Pak Prabowo itu pasti mengerti deh, pasti sangat paham konsep kehormatan sebuah marga gitu. Jadi ya saya ini rakyat biasa, hanya musisi, juga mewakili keluarga saya yang juga orang kecil, tapi mereka terhormat ya, ada di NTT sana, ada di Sumba, di Sabu, dan tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Jadi kami percaya bahwa negara hadir bukan hanya untuk hal-hal yang spektakuler dalam tanda kutip, tapi negara juga bisa hadir untuk memberi atensi pada hal-hal yang klise, kedengarannya klise, retorika atau sepele, tapi ini fundamental buat kebaikan generasi kita. Indonesia yang katanya negara yang penuh dengan sopan santun, penuh dengan pemahaman etika, dengan sosial budaya dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan ini bisa diberi atensi gitu. Harapannya untuk kasus ini ke depannya seperti apa? Mudah-mudahan kasus ini bisa berjalan baik, bisa berjalan sesuai, bahwa semua orang itu sama di mata hukum dan semua wakil rakyat itu sama di mata Mahkamah Kehormatan Dewan gitu. Jadi mudah-mudahan Ahmad Dhani ini bisa diproses sesuai attitude dia, sesuai pelanggaran hukum yang dilakukan, sesuai pelanggaran etika yang dilakukan gitu. Pelanggaran hukum sudah pasti di institusi penegak hukum ya, di Polri ya, dan terkait pelanggaran kode etik yang pasti di Mahkamah Kehormatan Dewan. Mudah-mudahan bisa diproses tanpa ada intervensi apapun, karena sekali lagi bapak-bapak yang terhormat, saya mewakili rakyat kecil yang tidak mau diinjak-injak, yang tidak mau disepelekan.